Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Video tentang Abah Aos lagi. Saya maklum kalau banyak pengikut Abah Aos yang berkomentar bahwa Abah Aos ini ilmunya sudah tingkat tinggi, saya masih tingkat rendah. Ini saya senyumin aja ya perkataan-perkataan kayak gitu. Karena yang namanya fikih itu adalah hukum bagi awam dan khawas. Jadi tidak akan ada orang-orang khusus yang menyalahi ilmu fikih. Nah, Abah Aos ini di dalam perkataannya sudah keterlaluan. Yang bersangkutan ini malah bisa keluar dari agama kalau kita memakai rujukan kitab-kitab para ulama terdahulu, terkhusus di dalam perkara-perkara yang mengeluarkan dari agama. Nah, saya akhirnya mendapatkan satu benang merah dulu ya antara Abah Aos dengan Firanda Andirja nih. Saya tidak mau mengeneralisir kepada seluruh Wahabi. Saya yang tahu dari kasus ini ya Firanda, bahwa Firanda itu sangat melecehkan madhab juga yang bersangkutan ini. Dia itu tidak bermadhab tetapi sok-sokan tahu perkara madhab, bagaimana metodologi dalam istinbat ahkamnya madhahib. Nah, hal yang sama juga saya lihat ada di Abah Aos. Abah Aos itu tidak memahami juga bagaimana istinbat ahkam para imam madhab. Nah, cuman ini akhirnya pada dua titik ekstrim saja. Firanda itu pada titik ekstrim tidak bermadhab. Abah Aos ini titik ekstrim madhab Syafi'i. Itu pun pada taklidnya, bukan pada mengambil usulnya. Itu pun kalau pantas dikatakan bahwa Abah Aos ini bermadhab kepada madhab Syafi'i. Nah cuman ya mau saya katakan nih kepada orang-orang yang sok-sokan bertorikoh dalam hal ini yang mengikuti Abah Aos ya. Ini sudah menjadi keumuman. Silahkan perkataan saya ini disangkal atau di counter atau di rod bahwa mayoritas orang-orang yang sekarang ini katanya bertorikoh itu tidak memahami ilmu fikih. Saya tidak mengatakan torikoh yang lain. Saya mengatakan torikohnya Abah Aos. Itu mayoritas begitu. Rata-rata begitu. Itu dari mana? Bisa dipastikan itu ya, bisa diistiqro. Kita ambil sampel nanti 10 orang, dari 10 orang itu yang memang betul-betul secara acak ya, yang memang betul-betul menghargai ilmu itu berapa. Kalau 10 itu kurang banyak sampelnya, kita ambil 100. Ini kasihan ya, sangat amat disayangkan sekali. Pengikutnya banyak, tetapi kalau seperti ini, seperti yang telah ditunjukkan oleh Abah Aos di dalam video sebelumnya, ini bukan malah wusul ilallah, ini bisa jadi malah wusul ilas sakor. Itu yang dikatakan oleh para ulama terdahulu. Mainnya jangan main fisik. Mainnya main main keilmuan begitu. Ini disayangkan ya. Ya mau diterima silahkan, cuman kalau misalkan mau tetap torikoh-torikohan begitu, alah dalam pengertian ini hakikat-hakikatan begitu ya. Ini hakikat, nggak ada. Ilmu yang tinggi itu tidak akan membuang ilmu yang dasar. Dan saya sudah katakan kemarin bahwa pola pikir yang nyeleneh di dalam agama itu pun dilihat oleh kita ada pada KDM ya, Deddy Mulyadi. Dan Deddy Mulyadi itu dekatnya dengan Kiai Jujun, itu orang Garut juga ya. Saya ngefans banget sama beliau waktu saya SD itu dengerin kasetnya berulang-ulang itu ya. Beberapa jokesnya Kiai Jujun itu tidak lekang oleh waktu. Cuman yang bagaimana lagi, Kiai Jujun ini terafiliasi dengan Abah Aos. Dan KDM itu terafiliasi dengan Kiai Jujun begitu. Kemudian pemahaman-pemahaman agamanya juga KDM banyak yang ngaconya juga. Nanti kita akan bahas pada segmen tersendiri tentang KDM-nya ya. Mungkin setelah selesai membahas Abah Aos ini. Kita teruskan saja ya apa yang dikatakan oleh Abah Aos. Setelah kemarin Abah Aos ini mengatakan bahwa sholat di Mekah Madinah itu dia harus diluruskan karena tidak membaca basmalah begitu di situ. Ya, ala kulli hal ya. Keterbatasan orang di dalam memahami fikih ya seperti itu. Kita lanjutkan sekarang nih. Ainu ayam mah kudu dibaca, jurig, setan, dajjal. Perintah Allah bismillah. Ada yang keprok, ada yang tepuk tangan. Al-Qur'an pertama turun di Gua Hiro surat
Al-Alaq awalnya Bismi Iqra bis. Punten, Buya Iqra mana? Buya Iqra. Buya Iqra mana? Buya Iqra dari Lampung. Ayah. Lagi kumpul di atas ya. Punten Buya. Malam ini Buya Iqra muda 20 tahun. Langsung lebih muda 20 tahun. Karena udah dicukur barusan. Ini juga penting dicukur. Karena kalau gondrong jadi sarang teroris. Hati-hati. Ini masuk ke bahasan baru deh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an tapi gondrong. Hafal Quran, hafal hadis tapi gondrong. Jangan didengar. Jangan didengar suaranya. Apalagi diikuti. Tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu alaihi Rusuma wasallam. gundul. Tidak gondrong. Surat Al-Fatah ayat 27. Totok sekarang. Oke, itu mengatakan Rasulullah itu gundul ya. Allah. Itu kalau mensifati Rasulullah itu harus sesuai dengan sifatnya. Tidak selamanya Rasulullah itu tidak berambut begitu. Entah mungkin kalau ada ya sampai menghabiskan rambutnya Rasulullah itu. Cuman coba deh dilihat di dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sering dikatakan rambutnya itu bergelombang, ya, tidak lurus, tapi juga tidak keriting dan lain sebagainya itu. Sifat fisik beliau yang amat sangat mulia itu disebutkan di dalam kitab. Kalau tidak salah yang mentaklif itu salah satunya Imam As-Suyuti. Namanya apa ya? Mungkin yang mendengar bisa tahu tuh, silahkan komen di bawah. Itu nama kitabnya Syama'il Muhammadiyah kalau tidak salah. Itu ada salahnya juga yang mensyarahi Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Alhamdulillah kitabnya ada tuh di saya. Itu menjelaskan sifat-sifat fisiknya Rasulullah SAW berambut loh itu. Ya, jadi hanya karena mungkin ya, saya tidak tahu. Yang tahu silahkan komentar di bawah apakah Rasulullah SAW itu pernah memang menghabiskan rambutnya sampai dikatakan gundul, sampai dikatakan kalau orang rambutnya panjang itu jangan didengarkan ilmunya. Ini parah ya kalau seperti ini. Jadi generalisasi seperti itu awas hati-hati ya. Kalau kamu itu misalkan mengatakan nih kepada seseorang secara itlak, jangan kamu itu mengaji kepada Ustadz Fulan karena Ustadz Fulan itu sesat misalkan. Nah kemudian di dalam perkataannya Ustadz Fulan itu atau di dalam majelisnya Ustadz Fulan itu ternyata membahas sifat wajib, mustahil, jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah itu yang mengatakan tidak bolehnya itu bisa dikatakan termasuk golongan setan manusia itu. Itu yang mengatakan Al-Imam Sanusi ya di dalam Wusto kalau tidak salah itu di dalam kitab Syarah Aqidah Wusto. Itu demikian. Jadi itu termasuk orang yang menghalang-halangi kepada atau dari kebenaran. Makanya kalau misalkan ada seseorang itu salah, sekiranya begitu ya, yang salahnya itu masih bisa dihitung oleh jari, masih bisa terbedakan yang salah dari yang benar. Kalau mau menyalahkan seseorang itu, ya salahkan qodiyahnya, salahkan perkataannya. Jangan menyalahkan orangnya secara mutlak. Apalagi hanya istidlal dari rambut yang tidak gundul gitu. Ini Abah Aos lucu ya. Al-Fatah 27. Jadi kalau gondong berarti merobek Al-Fatah 27. Duduk. Gitu, cukur. Mana coba akhir-akhir ini buka kopiahnya. Buka kopiahnya. Dah. Paling tidak begitu. Paling tidak. Yang terbaik mana? Yang gundul, yang gundul. Dah, yang gundul. Berdiri mana? Ada yang gundul, yang gundul. Dah, eta. Terus ada dia. Tah, iya kepala sunnah Rasulullah. Jadi, Tah, iya. Nah, ya sunnah Rasul ya tah. Tah, iya. jadi kalau rambutnya tidak botak, tidak gundul itu menyalahi
Surah Al-Fatah ayat 27 katanya begitu. Al-Fatah. Tah hadiah Nanti kita akan lihat ya. Apa maksudnya Abah Aus ini? Oh. Itu nggak apa-apa ya. Jadi kalau gestur seperti itu dari guru ke murid nggak apa-apa. Muridnya senang kok. Jadi kalau hal seperti itu tidak perlu dibesarkan ya. Oh itu menghinakan orang di hadapan orang lain gitu. Nggak, kalau seperti itu dari guru ke murid, malah murid itu kadang-kadang menunggu ya. Heran saya itu memang dari santri-santri salaf itu luar biasa adab mereka terhadap guru itu ya. Ada yang kalau disuruh itu senang begitu. Malah ada yang kalau dimarahin itu senang, ada itu. Jadi nunggu-nunggu dimarahin sama gurunya, ada itu yang seperti itu. Itu salah satu ciri mahabbah guru kepada murid dan murid kepada guru begitu. Jadi ini tidak perlu dibesar-besarkan, tidak ada masalah dalam hal ini. Yang saya soroti itu apa-apa yang keluar dari mulutnya Abah Awas ini yang bisa mencelakakan apabila ditasdik oleh orang-orang yang mendengarkannya. Ditasdik itu dibenarkan ya. Itu kepala junjungan agung Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Fatah ayat cek mana HP itu. Aki totok HP. Surat Al-Fatah 27. Ulah asal bunyi mesti pakai dasar. Al-Fatah 27. Mana yang sudah ketemu mana? Ada. Yo, Den. Mak. Oh, mitoha dia mah. Oh, saya. Ya. Sing baca. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman dengan menggundul rambut kepala. Alhamdulilladzi faddalana. Oke, sebentar ya. Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman dengan menggundul rambut kepala. Alhamdulilladzi faddalana. Oke, sebentar. Ini kok menjadikan itlak ya, dalam keadaan apapun gundul itu menjadi menjadi sunnah. Ini Abah Awas ini gimana ya cara pembacaannya, bagaimana cara pembacaan tafsirnya, kemudian bagaimana cara pembacaan sunnahnya, bagaimana kemudian cara pembacaan sirah nabawiyahnya atau syama'il, apa-apa yang menjadi sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fath ayat 27 itu secara jelas ini menjelaskan tentang khobar ghaib yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikabarkan akan masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan muhalliqina ru'usakum, dalam keadaan mencukur rambut. Ini adalah ikhbar tentang haji atau umroh. Nanti di bawahnya di dalam tafsirnya As-Sa'di itu ya. Di sini saya ada tafsir Qurtubi. Tafsir Qurtubi ini bagus, ada Nau'un minal Aqlinya juga. Ini tidak ada sama sekali yang menjelaskan tentang dawam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan gundul sehingga dikatakan itu adalah sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalaupun mau dikatakan sunnahnya Rasulullah, itu sunnahnya Rasulullah setelah umroh atau haji. Ya itu, jadi ini kabar ghaib ya. Nah itu silahkan dibaca sendiri ayatnya. Jadi cara pembacaannya pun Abah Awas ini sudah salah total juga, sudah fatal begitu. Dan meringankan beban lagi gundul itu. Kalau gondrong lama keringnya. Habis naik haji gundul kan ndoro-ndoro cai. Gitu. Naik haji lagi. Kalau gondrong mah naikkan haji Abah. Itu gundul bagus. Abah juga tukang ngegundulannya. Punya gunting. Ya jangan karena Anda itu gundul jadi menyebutkan Rasulullah sunnahnya gundul tidak begitu. Baik. Gak begitu. Sekarang di Mekah begitu Khatib Sambas mulih kembali, sebelumnya diserahkan kepada
khirqah kemursidannya diserahkan kepada orang Indonesia, orang Cirebon, Syekh Tolah bin Tolabuddin. Nah, di situ imamnya bukan orang yang tahu Al-Quran. Fatihahnya pun tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Kedua, contoh tawaf itu contoh ibadah yang tidak sampai kemana-mana. Masa tidak ngerti? Tawaf itu mengelilingi Baitullah. Nah, Allahu Akbar. baik, ini pun yang mau dilaksanakan sama Abah Aos ini merupakan pengolok-olokan terhadap syariat. Itu sudah masuk dalam hal itu. Ya. Kenapa? Kita lihat saja. Ini tawaf nih katanya. Ibadah yang nggak sampai kemana-mana itu. 1 kuriling tidak kemana-mana, 10 kuriling, 100 kuriling, 1000 kuriling, 1 triliun kuriling, nepi ka mana, nepi ka modar, nepi ka mana. Contoh ibadah tidak sampai kemana. Apa itu? Tawaf. Ya, kenapa harus disebut seperti itu? Ya, semua ibadah ya gak sampai kemana-mana. Sholat zuhur sampai kemana? Gak nyampe kemana-mana juga, tetap aja di situ. Emangnya sholat di Garut nyampe di Tasik gitu? Enggak. Ya, karena memang yang wusul itu begini ya, wusul itu kepada Allah Subhanahu wa taala bil jismi itu mustahil karena Allah bukan jisim. Kemudian nanti wusul apa? Wusul bidzikri dalam pengertian wusul dengan ingat. Itu pun tidak akan mungkin. Ini yang mengatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan Syekh Abdul Qadir itu kan yang muktabar ya, tasawufnya di kita itu dipakai itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani begitu. Wusul dengan zikir, dengan mengingat nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena wusul dengan mengingat itu dia tidak akan sampai juga. Karena Allah itu tidak teridrok, tidak terpersepsi begitu oleh akal kita sekalipun. Yang terpersepsinya itu kan birrosem, kita membedakan saja Allah dengan yang lain. Yang mana pada akhirnya wusul ilallah itu adalah dengan cara apa? Dengan cara putus dari keterikatan kita dari dunia. Itu baru wusul tuh, keterputusan itu. Nah itu kan baru bisa dilaksanakan dan baru bisa difahami apabila kita memang suluk, memang kita menjalani apa-apa yang kemudian menjadi nasihat dari guru-guru besar tersebut. Nah ini yang dimaksud sama Abah Aos di sini apa? Apa yang ingin beliau sampaikan itu sebetulnya makna dari apa yang beliau katakan setelah memperagakan tawaf mau 7 keliling, mau 1000 keliling, mau 1 triliun keliling pun gak sampai kemana-mana. Apa maksudnya? Setelah sebelumnya itu mengatakan Dajjal, setan dan lain sebagainya kepada orang yang tidak membaca basmalah di dalam Fatihah, terkhusus kepada imam-imam Masjidil Haram. Apa maksudnya Abah Aos ini? Boro-boro ke Allah. 1 milimeter gitu ister. Didinya wae. Jangankan ke Allah 1 mm saja tidak bergerak begitu. Makanya di situ saja Bapak berputar. Ibu datang ke sini nilainya sekali datang ke sini nilainya ke Mekah 50 kali. Waduh. Alhamdulilladzi faddalana ala katsirin. Bapak Ibu datang ke sini nilainya sekali datang ke sini nilainya ke Mekah 50 kali. Waduh. Alhamdulilladzi faddalana ala katsirin. Oke. Terlepas dari husnuzon apapun yang ikhwan ikhwan abah lah ya, sirna rasa nih. Kalau sudah mengatakan demikian, ini ya saya katakan dengan lembut sajalah ya. Ini adalah perkara baru di dalam perkara yang seharusnya didapatkan melalui syariat, yang seharusnya didapatkan melalui khobar sam'iyat ini harusnya. Ini misalkan mana nih, sirna rasa misalkan datang ke sini itu sama dengan 50 kali datang ke Mekah. Ya apa? Sholat di Mekah itu sudah 100.000 kali itu sholatnya. Berarti maksud datang ke sananya pun sudah baik. Setidak suka saya kepada Wahabi ya, saya nggak suka kepada Wahabi itu. Dan yang mana memang
Saudi Arabia sekarang itu kan Wahabi, dipegang oleh Wahabiyah, meskipun ya di dalam komandonya sekarang siapa, Muhammad bin Salman itu sudah agak liberal kan, sudah agak sekuler lah begitu, sudah tidak terlalu Wahabi lagi, tapi tetap kan akidah mereka begitu adanya Mujasimah. Setidak suka apapun saya kepada Wahabi, yang mana kebetulan sekarang Wahabi itu sedang memegang Haramain Mekah dan Madinah, itu kita tidak pernah sampai mengatakan datang ke pesantren anu itu lebih bagus daripada ke Mekah ke Madinah, enggak. Kenapa? Karena kemuliaan Mekah dan Madinah itu pada tempatnya, bukan pada siapa orang yang menetap di sana, bukan. Mau yang megangnya Wahabi sekalipun, keutamaan Masjidil Haram tetap keutamaan Masjidil Haram, keutamaan Madinah Masjid Nabawi tetap keutamaan Masjid Nabawi. Tidak berubah dengan siapapun yang memegang itu. Hatta misalkan ya, naudzubillahi min dzalik, kalaupun misalkan ini Mekah Madinah ini sampai dikuasai oleh orang kafir, tetap haji makan ke sana, tetap sholat di Masjidil Haram itu nilainya lebih tinggi daripada di Masjid Nabawi, dan di Masjid Nabawi itu lebih tinggi daripada di Masjid Al-Aqsa, dan di Masjid Al-Aqsa itu lebih baik daripada di masjid-masjid yang lain. Sama saja, karena itu fadilahnya ada pada tempatnya, dan tempat itu tidak berubah dengan siapa yang menguasainya begitu. Nah, adapun nanti kalau misalkan itu hukumnya makruh, bermakmum kepada ahlul bid'ah itu makruh, itu kan setelah kita secara pasti melihat bahwa orang tersebut adalah ahlul bid'ah. Adapun misalkan sekarang yang menjadi imam di sana apakah mereka itu Wahabi atau Hambali, kita juga nggak ngecek, mereka juga nggak ngomong begitu. Kita kan masih bisa husnuzon. Kemudian kalau misalkan kita ke sana mereka nggak pakai bismillah, kita kan juga masih bisa husnuzon apakah itu Hambali atau Hanafi atau Maliki, dan kita masih bisa intiqal madhab ke sana. Karena selesai. Kenapa kok sekarang tiba-tiba? Karena entah mungkin misalkan begitu ya, alasannya mereka itu Wahabi atau apalah, alasannya Abah Aus itu melihat kemudian dikatakan datang ke sini itu 50 kali nilainya lebih besar daripada datang ke Mekah. Ini secara tidak langsung ya sudah mengaku jadi nabi lagi kalau seperti ini. Sebagaimana yang saya katakan kepada Roma Irama kemarin, ya ini kalau misalkan Anda mau paham tentang apa yang saya katakan, kenapa kok saya sedikit begitu ya berkata ekstrim seperti itu perkataannya para ulama. Ini perkataannya, kalau bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini perkataannya Syekh Fakhruddin Ar-Razi ya, bahwa tatkala seseorang itu dia mau mengidrok hukum syariat, kemudian tidak memakai istinbat hukum para ulama, misalkan dari apa, mengambil dari Quran secara langsung secara nas, atau dari hadis secara nas, atau melalui kias, atau melalui ijma, atau melalui istihsan istishab. Ijma dulu tadi ya, setelah Quran hadis itu, yang mana ijma ini yang paling kuat secara dalil. Itu tidak mengambil salah satu cara istinbat hukum, maka senyatanya dia itu sudah mengaku sebagai nabi. Karena orang yang bisa mengatakan suatu hukum tanpa istinbat ahkam itu hanyalah nabi. Nabi kan langsung begitu. Nah, kalau ada orang tiba-tiba dia tidak memiliki kecakapan untuk istinbat hukum, kemudian secara enak mengatakan hukum A, B, C, D, apalagi hukum fadilah yang sudah jelas itu memerlukan perlu kepada sam'iyat untuk menentukannya, mengatakan ke sini itu 50 kali lebih bagus daripada ke Makkah, tanpa istidlal, tanpa istinbatul ahkam, yang mana Abah Aus ini bukan termasuk orang yang cakap di dalam mengistinbat hukum, itu secara tidak sadar dirinya sudah mengaku sebagai nabi. Sama kayak Roma Irama tuh, tatkala mengatakan membela PWLS itu wajib, sama ya. Nah, ini akhir zaman tuh banyak seperti ini, orang-orang sudah sepuh itu, masya Allah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena saya pun nggak tahu kan, kalau misalkan sampai tua, kalau sampai diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai umur seperti Abah Aus ini mungkin 80 tahunan lebih ya, saya nggak tahu tuh. Naudzubillahi min dzalik. Ya, kalau sampai pengetahuan-pengetahuan mendasar, mantik, ilmu kalam, fondasi-fondasi yang menjadikan kita selamat secara akidah, itu perlahan-lahan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillahi min dzalik. Secara adat itu tidak terjadi ya, jarang sekali, amat sangat jarang sekali terjadi, kalau memang tidak terjadi sama sekali secara adat, tapi secara hakikat itu tetap ada kemungkinan begitu. Naudzubillahi min dzalik. Saya ini tidak mau satu saja ilmu kalam saja, satu titik saja, ilmu mantik saja, satu titik saja diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diganti dengan dunia dan seisinya.
nggak bakalan mau begitu. Nauzubillahi min dzalik. Karena fatal, ya akibatnya fatal. Itu bisa mengganggu keadaan i'tiqad. Tatkala keadaan i'tiqad itu terganggu, membenarkan perkara yang salah atau mensalahkan perkara yang benar, itu bisa jadi mengeluarkan dari agama. Nauzubillahi min dzalik. Dan salah satu keadaan yang tidak disadari ya seperti itu. Tatkala mengeluarkan hukum tanpa istinbat hukum yang benar, itu sebetulnya sejatinya dia itu sedang mengaku sebagai seorang utusan Allah, sebagai seorang nabi dan rasul itu. Mikir. Sok 50 kali ke Mekah baru tidak tahu ilmu. Apa ilmunya? Belum ditalkin. Tuh. 50 kali atau 100 atau 500 kali ke Mekah atau 1 triliun kali ke Mekah, belum tentu jadi haji. Talkin haji jadi, alhamdulillah faddalana ala katsirin. Atau kalau mesti mah kata haji ini disebut ganti KTP, tidak susah ini. Oke. Kenapa? Kenapa ke Mekah itu tidak lebih bagus daripada ke sini? Belum ditalkin katanya begitu. Ditalkin itu haji jadi. Masya Allah. Begini ya. Saya biasanya begini. Kalau memang perkara itu ada nau' minas sidqi, ada macam dari benar, sedikit saja, tetapi ini menjadi fitnah bagi orang awam, saya akan mengatakan seperti ini. Hal yang seperti ini jangan diucapkan di khalayak umum, karena bisa menjadi fitnah bagi orang-orang awam. Bicarakan saja di kalangan sendiri, di kalangan khusus. Perkataan Abah Awas ini, kalaupun dikatakan di kalangan khusus, itu tetap salah. Ini masalah mutlakon. Apa sih talkin yang dimaksud oleh Abah Awas ini? Saya ini ditalkin di tempatnya Kiai Jujun. Saya datang ke tempatnya Kiai Jujun itu sekira 5-6 tahun yang lalu itu. Ya, saya itu kalau misalkan ada firqah seperti itu, saya datengin. Saya mau tahu dalamannya kayak gimana. Itu waktu acara apa? Waktu acara Manakib ya, Manakib itu malam apa ya? Entah malam Jumat apa Jumat malam itu, saya lupa waktunya itu. Nah itu sedang menunggu Abah Awas nggak hadir waktu itu, sedang sakit kalau tidak salah beliau ini, Abah Awas ini. Dan saya ditalkin oleh salah satu wakil talkinnya. Apa ditalkin itu? Ditalkin itu cuman disuruh membaca la ilaha illallah dengan isyarat kepala. Ya itu yang saya dapatkan itu atas. Dari bawah itu ya la ilaha illallah ke sini tuh. Gitu doang. I'tiqadnya mana? Agama itu fil i'tiqad. Fil i'tiqad, bukan di dalam lisan la ilaha illallah, apalagi hanya ditalkin seperti itu. Ainal ilm? Kemana ilmu akhirnya? Duhai ikhwan, kemana ilmu akhirnya? Saya itu yang apa ya? Para rasul itu, mereka itu mewariskan ilmu. Ini saya tutup dengan kisah saja ya. Waktu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau itu melihat pasar sangat ramai sekali dan masjid sangat kosong sekali, itu kan teriak-teriak di pasar. Hai manusia, apakah kamu itu tidak sayang Rasulullah itu membagi-bagikan warisnya? Itu kan sampai tutup pasar semua tuh. Di mana Abu Hurairah? Di masjid. Pas ke masjid nggak ada siapa-siapa kecuali orang yang ngaji. Proteskan orang pasar itu, udah tutup warungnya, tapi nggak ada apa-apa di masjid. Akhirnya Abu Hurairah bilang, memangnya kalian sangka apa yang dibagikan di masjid itu? Itu adalah warisan para nabi. Jadi warisan para nabi itu apa? Ilmunya, bukan hanya sekedar ngucapnya begitu. Apalagi cuma dengan isyarat. Segitu saja dulu ya. Yang mau lanjut, komentar di bawah. Waktunya sudah habis. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.